lihat begini, ini faktor Jokowi effect ya saya kira ya. Jadi itu yang paling signifikan gitu ya, bukan karena Prabowo yang lebih kuat, lebih hebat sebenarnya, bukan, apalagi Gibran gitu ya. Gibran justru menjadi variabel beban, liability dia sebenarnya. Sosok Gibran itu menjadi liability itu sebenarnya, ya, menjadi beban elektabilitas Prabowo sebenarnya. Tapi kan lagi-lagi terjadi anomali. Kenapa justru elektabilitas Prabowo Gibran itu naik? Nah, menurut saya memang ini eh, variabel Jokowi gitu ya, Jokowi effect. Para pendukung Jokowi ya itu mulai migrasi gitu, ya, yang dulunya memilih Ganjar ya itu migrasi ya mengikuti arah politik atau kiblat politik Jokowi. Posisi tim Ganjar ya PKN ini ya uh, itu dilematis gitu. Kenapa? Karena jika mengkritik pemerintah, ya, publik akan menilai, loh, partai Anda itu kan bagian dari pemerintah, gitu, pemerintahan Jokowi. Gitu. Jadi ibaratnya menepuk air duluan kena muka sendiri. Gitu. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, survei Litbang Kompas terbaru yang dirilis hari ini, Senin 11 Desember 2023 menunjukkan adanya perubahan dalam peringkat elektabilitas Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%, membuatnya berada di posisi teratas Tribuners. Lalu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo, Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan 15,3%. Tentunya ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas Tribuners. Dan Tribuners kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Mas Karyono Wibowo. Halo Mas Karyono. Halo Mbak Gege, Assalamualaikum. Ya, apa kabar Selamat Mas? sore. Selamat sore Mas. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Mas, hasil survei Litbang Kompas ini menyatakan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini elektabilitasnya 39,3%, kemudian Amin 16,7% dan Ganjar Mahfud 15,3%. Bagaimana menurut Anda membaca hasil survei tersebut, Mas? Ya, survei Kompas yang terbaru ini sih semakin seolah-olah ya menegaskan beberapa hasil survei sebelumnya ya. Ada beberapa lembaga survei yang secara serentak atau paling tidak secara simultan bergantian ya dalam beberapa pekan terakhir itu kurang lebih menunjukkan posisi yang sama ya, di mana elektabilitas Prabowo Gibran itu trennya mengalami kenaikan dibandingkan hasil-hasil survei sebelumnya. Nah, hasil survei Kompas ini yang menempatkan pasangan Prabowo Gibran ya yang memperoleh dukungan ya sekitar 39,3%, lalu kemudian Anies Baswedan 16, pasangan Amin ya, Anies Muhaimin 16,7 dan kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD 15,3%. Nah, dari survei ini terlihat ada disparitas yang cukup mencolok ya antara pasangan Prabowo Gibran dengan dua pasangan yang lain ya, yaitu pasangan Anies Baswedan Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD ya. Ada disparitas. Kalau elektabilitas dua pasangan ini ya, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD, ini dari hasil survei Kompas ini ya menunjukkan posisi yang seimbang. Karena apa? Karena margin error dari survei Kompas ini kan sekitar 2,65% ya. Nah, dengan margin error 2,65% itu, maka posisi Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ini tidak bisa disimpulkan mana yang lebih kuat, gitu ya. Ini sama-sama seimbang lah. Nah, seimbang karena di ambang batas margin. Yang bisa disimpulkan adalah
pasangan Prabowo Gibran ya itu menempati urutan paling atas ya, dan trennya semakin jauh meninggalkan dua pasangan lainnya. Nah, dua pasangan lainnya ini kalau menurut hasil survei Kompas berada posisi yang seimbang ya, karena di ambang batas margin error 2,65%. Nah, yang menarik adalah beberapa hasil survei yang dipublikasikan oleh sejumlah lembaga termasuk Kompas yang hari ini merilis hasil surveinya ya, itu seakan-akan melegitimasi ya sebuah wacana yang dibangun ya, seolah-olah Pilpres itu akan berjalan satu putaran gitu ya. Jadi ini hasil survei sejumlah lembaga ini termasuk hasil survei Kompas ini ya, ini ada kecenderungan melegitimasi sebuah wacana atau bahkan mungkin ada sebuah skenario besar yang ingin pasangan Prabowo Gibran itu menang dalam satu putaran ya. Nah, karena masih ada undecided voters ya, atau pemilih yang belum menentukan ya, dari hasil survei Kompas ini kan sekitar 28,7%, masih ada pemilih yang belum menentukan pilihan gitu. Nah, sehingga ada kecenderungan gitu ya, survei ini melegitimasi sebuah wacana publik ya, wacana yang tengah dibangun bahwa Pilpres 2024 itu akan berlangsung satu putaran gitu ya. Nah, tapi saya kira begini, apakah hasil survei Kompas ini menggambarkan ya realitas politik yang terjadi ya, atau memang ada bias gitu ya, ada bias. Tetapi kan banyak yang percaya dengan hasil survei Kompas ya, karena lembaga institusi Litbang Kompas itu sangat dipercaya ya oleh masyarakat gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu ada hasil-hasil survei yang lain gitu ya untuk membandingkan gitu ya, apakah hasil survei Kompas ini menggambarkan sebuah realitas atau ada bias gitu ya, ada bias gitu. Karena yang namanya survei ya itu ada kalanya memang ada bias gitu ya, karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu gitu ya. Nah, karena memang ada perubahan yang sangat mencolok gitu ya, tren elektabilitas, terutama ya elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD ini yang paling banyak tergerus ya, kalau kita lihat dari hasil survei Kompas ini, dan juga dari beberapa hasil survei yang lain ya, yang sudah dipublikasikan sebelumnya itu elektabilitas Ganjar Mahfud ini yang paling banyak tergerus gitu ya oleh berbagai gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif dari pasangan Prabowo Gibran, sehingga ada tren elektabilitas Ganjar Mahfud menurun, lalu kemudian elektabilitas Prabowo Gibran naik gitu. Nah, tetapi dalam perspektif sebagian masyarakat ya, atau kelompok kritis atau pemilih kritis lah, katakanlah begitu ya, melihat hasil survei belakangan ini itu bisa jadi mereka melihat atau menilai ada sebuah paradok gitu loh, ada sebuah paradok ini bagi sebagian pemilih yang kritis ya, pemilih kritis gitu. Nah, kenapa paradok? Nah, karena di tengah ketidakpercayaan publik yang terus memuncak, baik itu terhadap rezim ya, baik terhadap pemerintahan Pak Joko Widodo maupun terhadap sosok Gibran ya sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto ya. Nah, maka dalam perspektif kelompok kritis ini ya, ketika membaca hasil survei elektabilitas Prabowo Gibran justru naik pesat, sementara
pasangan yang lain mengalami tren penurunan, ini mereka melihatnya sebagai sebuah paradok gitu. Bisa jadi itu pandangan bagi kaum kritis ya, kelompok kritis itu menunjukkan ada paradoksa antara hasil survei dengan realitas politik. Itu. Nah, dari berbagai argumen yang dibangun ya oleh Gibran naik pesat dalam beberapa pekan ya, itu sebenarnya kurang memuaskan gitu ya, kurang memuaskan sebenarnya argumen yang dibangun oleh lembaga survei itu. Karena apa? Alasannya kan karena gerakan yang dibangun oleh tim Prabowo Gibran ya, pasangan nomor urut 2 ini masif gitu ya, di kemudian ada faktor Jokowi effect gitu ya. Nah, saya memang dari awal sudah mengatakan berkali-kali memang ya, beberapa dalam kesempatan itu saya mengupas bagaimana pengaruh Jokowi ya, ada Jokowi effect dalam election 2024 ini ya. Nah, tapi kalau itu tidak terjadi sebuah peristiwa yang sejatinya mendowngrade image Pak Jokowi gitu, itu pengaruhnya akan besar gitu. Ya, karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi kan masih cukup tinggi gitu ya. Kemudian tingkat dukungan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi masih tinggi. Nah, tetapi kan ada sebuah peristiwa besar gitu ya, yang membangun atau membentuk sentimen negatif atau citra negatif terhadap Pak Joko Widodo. Mestinya ya itu akan memengaruhi tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi. Tetapi lagi-lagi terjadi anomali ketika kita membaca hasil survei yang menunjukkan ya tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi itu juga masih sangat tinggi ya. Sementara ada terjadi kekecewaan kolektif juga ya terhadap Pak Joko Widodo ya, yang terutama masalah putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai sangat politis ya, sengaja untuk mendorong ya, menyiapkan karpet merah bagi Gibran ya, yang notabene adalah putra presiden itu. Oke, baik, Mas Karyono, dari hasil survei ini Amin mengungguli Ganjar Mahfud, Mas. Menurut Anda faktor apa nih yang membuat Amin unggul di survei kali ini? Ya, kalau saya sih tidak berani menyimpulkan apakah pasangan Amin lebih unggul dari Ganjar Mahfud, karena selisihnya itu masih di bawah margin error gitu ya, sehingga sulit untuk disimpulkan ya bahwa Anies Muhaimin lebih unggul dari Ganjar Mahfud gitu. Tapi memang ya kalau dibaca dari kecenderungan ya mungkin ya ada kecenderungan naik ya. Tapi kan kalau kita lihat juga sebenarnya trennya turun ini sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya loh. Ya. Pas survei-survei sebelumnya kan pasangan Amin ini di atas 16,7%, di atas 16%. Ya. Survei-survei yang lain juga di atas 16%. Nah, kalau dari hasil survei Kompas ini kan pasangan Amin hanya 16,7%. Nah, kemudian Ganjar Pranowo 15,3%. Nah, yang paling menurun drastis itu pasangan Ganjar Mahfud, ya. Ganjar Mahfud ini yang paling menurun drastis gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa hasil survei yang lain kan elektabilitas Ganjar Mahfud dalam beberapa pekan yang lalu, ya, itu masih di atas 15%, gitu, ya. Nah, justru ini yang perlu kita pertanyakan, apa alasan
apa alasannya ya yang membuat elektabilitas Ganjar Mahfud ini menurun, lalu kemudian berbanding sebaliknya elektabilitas Prabowo Gibran itu naik pesat gitu ya. Nah, kalau katakan lagi nih, jika seandainya benar realitas politik menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Amin ini semakin mengungguli ya pasangan apa namanya Ganjar Mahfud ya. Tentu ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kenapa elektabilitas pasangan Anies Muhaimin lebih semakin meningkat gitu ya. Nah, ada banyak faktor sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai argumen untuk mengatakan bahwa elektabilitas Amin itu mengungguli pasangan Ganjar Mahfud gitu ya. Nah, justru ini yang seharusnya dielaborasi oleh lembaga survei ya. Kenapa kecenderungan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran itu naik pesat? Apakah betul ini pengaruh dari faktor figur Prabowo dan Gibran gitu ya, atau dari faktor yang lain atau variabel yang lain. Nah, ini saya kira memang perlu ada, menurut saya survei-survei pembanding perlu dilakukan ya, untuk melihat kecenderungan objektivitas yang terjadi itu ya. Oke, baik. Jadi, Mas tadi kan ya. Ini yang menurut saya penting. Oke, Mas tadi kan Mas menyebut bahwa elektabilitas Ganjar Mahfud yang paling tergerus. Padahal kan mereka ini kampanye di mana-mana ya, Mas. Sementara paslon nomor 2 ini jarang kampanye. Menurut Mas nih apa yang membuat suara Ganjar ini terus tergerus? Ya, kalau kita lihat begini, ini faktor Jokowi effect ya, saya kira ya. Jadi itu yang paling signifikan gitu ya, bukan karena Prabowo yang lebih kuat, lebih hebat sebenarnya, bukan, apalagi Gibran gitu ya. Gibran justru menjadi variabel beban, liability dia sebenarnya dari aspek elektabilitas gitu ya, karena performanya justru malah menimbulkan sentimen negatif ya terhadap pasangan Prabowo Gibran ya, terutama soal gagasan ya, terus beberapa statement yang blunder ya, dan banyak blunder gitu ya. Nah, kemudian belum lagi juga aspek usia, kemampuan ya, terutama kemampuan pengalaman yang dinilai masih belum layak untuk menjadi wakil presiden gitu ya. Nah, maka saya menyebutnya sebenarnya itu justru sosok Gibran itu menjadi liability itu sebenarnya ya, menjadi beban elektabilitas Prabowo sebenarnya. Tapi kan lagi-lagi terjadi anomali. Kenapa justru elektabilitas Prabowo Gibran itu naik? Nah, menurut saya memang ini variabel Jokowi gitu ya, Jokowi effect. Kenapa? Karena yang pertama adalah, ini sering kali saya ulas ya di berbagai media sebenarnya. Nah, pengaruh Jokowi itu masih cukup kuat. Yang pertama karena Jokowi masih memegang kendali kekuasaan. Dia adalah presiden, dia adalah kepala pemerintahan, ya, dia orang nomor 1, pemegang kekuasaan eksekutif, ya, yang bisa menggunakan instrumen kekuasaan, ya. Apakah itu berbagai kebijakan BLT, kebijakan bantuan sosial, kebijakan lain-lain yang di balik itu bisa jadi ada kepentingan politik gitu ya, politik. Nah, itu pengaruh yang paling signifikan ya. Nah, karena Jokowi memegang kekuasaan, dia adalah presiden, kepala pemerintahan ya, yang memiliki banyak instrumen kekuasaan ya. Nah, yang kedua memang perlu diakui tingkat
dukungan, tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi memang masih cukup baik, gitu ya, cukup baik. Nah, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi selama hampir 9 tahun ya, ya sekitar 9 tahun ya, hampir 10 tahun itu memang dinilai cukup berhasil di dalam membuat terobosan-terobosan kebijakan pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya, terutama masalah infrastruktur, masalah pembangunan infrastruktur yang sangat masif di era Jokowi yang membuat masyarakat itu puas terhadap kinerja Jokowi. Selain itu juga selain infrastruktur kan di bidang kesehatan, kemudian di bidang pendidikan ya, kemudian di bidang sosial lainnya juga dinilai bagus. Nah, itu yang membuat kenapa Jokowi masih memiliki pengaruh elektoral gitu. Nah, kalau kita lihat dari data ya, itu pemilih pemilih Ganjar ya, ketika Jokowi sudah secara simbolis gitu ya, publik sudah bisa membaca ketika memutuskan misalnya merestui anaknya untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo ya, itu sudah jelas, itu sudah ditafsirkan, sudah dimaknai sebagai sebuah dukungan Jokowi terhadap pasangan Prabowo Gibran. Nah, dengan begitu maka para pendukung Jokowi ya itu mulai migrasi gitu, ya, yang dulunya memilih Ganjar ya itu migrasi ya mengikuti arah politik atau kiblat politik Jokowi ya. Jokowi tanpa harus memberikan instruksi untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran ya, dengan adanya Gibran menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo, itu sudah perintah sebenarnya dalam tanda kutip ya gitu. Nah, itulah kemudian yang mengerus elektabilitas Ganjar Mahfud ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi strategi ya, itu Prabowo itu kan sebenarnya hanya butuh tambahan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Prabowo tidak perlu menang, tidak harus menang di Jawa Tengah, tidak harus menang juga di Jawa Timur, tetapi dia menginginkan ada tambahan suara dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena pendukung Prabowo di daerah-daerah lain ya, Jawa Barat, Banten gitu ya, dan daerah-daerah luar Pulau Jawa itu sudah solid, masih solid gitu. Sehingga dia hanya memerlukan tambahan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, yang bisa menggerus pemilih Ganjar ya itu ya hanya pengaruh Jokowi tadi gitu, ya. Pengaruh Jokowi tadi yang mampu, yang memiliki kemampuan untuk menggerus. Ya, baik. Ya. Oke, meskipun Mas, kalau untuk di Jawa Tengah kan masih sulit ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, soal catatan Anda mengenai serangan atau kritik kubu Ganjar selama ini kepada pemerintahan Jokowi, apakah ini berdampak negatif sehingga membuat suaranya tergerus seperti terlihat di survei Litbang Kompas ini? Bagaimana analisanya menurut Mas? Iya, jadi posisi tim Ganjar ya, PKN ini ya, itu dilematis gitu. Kenapa? Karena jika mengkritik pemerintah ya, publik akan menilai loh, partai Anda itu kan bagian dari pemerintah gitu, pemerintahan Jokowi gitu. Jadi ibaratnya menepuk air duluan kena muka sendiri gitu. Nah, posisinya sangat dilematis. Justru di tengah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi, yang diuntungkan justru malah pasangan urut nomor 1 gitu ya, pasangan Amin. Nah, padahal memang dalam kontestasi itu ya harusnya kan memang melakukan attack gitu ya, serangan-serangan gitu ya. Tetapi bagi
tim Ganjar itu justru malah dilematis, jadi bisa kontraproduktif. Kenapa? Karena posisi PDI Perjuangan ya dan sejumlah partai pengusung Ganjar Mahfud ya itu kan berada dalam kabinet pemerintahan Jokowi seperti P3 gitu ya, Perindo ya. Nah, Hanura kan itu berada dalam pemerintahan dalam kabinet Joko Widodo. Maka ketika tim Ganjar ya itu melakukan attack serangan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, maka justru malah ya kontraproduktif gitu ya, karena publik menilai mereka adalah bagian dari rezim, bagian dari pemerintahan. Nah, serba salah di sini posisinya. Oke. Nah, Mas, ini survei ini kan dilakukan 2 bulan nih sebelum pemilihan. Apakah bisa mendekati realnya nanti, Mas, menurut Mas? Ya, survei itu dinamis ya. Survei itu dinamis. Jadi hasil survei Kompas itu kan dilakukan di bulan akhir November ya, gitu ya. Akhir November sampai awal Desember kalau nggak salah itu. Nah, tentu kalau dari posisi ya bisa saja itu akan menggambarkan nanti di akhir ya posisinya bisa saja seperti itu, tetapi jarang sekali terjadi ya. Bisa juga karena politik itu dinamis gitu ya, maka bisa saja terjadi perubahan posisi. Apalagi tadi ada 28 ya, nggak salah ya. Ada 28,7% ya, masih ada pemilih yang belum memutuskan pilihannya. Ya. Angka undecided voters itu masih 28,7% menurut data Kompas ya, sehingga masih dinamis gitu. 28,7% ini masih bisa direbut ya oleh ketiga pasangan ini. Nah, belum lagi nanti ketika ada isu misalnya debat ya, misalnya debat capres ya. Nah, yang besok akan dimulai ya debat calon presiden perdana ya. Nah, bisa saja itu akan memiliki dampak elektoral ya, akan mempengaruhi volatilitas elektabilitas masing-masing pasangan gitu ya. Meskipun dalam sejumlah survei ya pengaruh dari debat capres, debat kandidat itu tidak terlalu signifikan gitu. Ya, karena yang care, yang yang peduli ya, yang mempertimbangkan aspek kualitas ya, kompetensi, kapabilitas kandidat ya, itu hanya pemilih kritis ya, pemilih yang jumlahnya tidak terlalu banyak gitu ya, masih sedikit dibandingkan pemilih di akar rumput gitu. Oke, Mas, ini pasangan Prabowo Subianto dan Gibran kan di Litbang Kompas ini, di survei Litbang Kompas ini unggul ya, Mas ya. Mampu memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran atau enggak menurut Mas nih? Gini, kalau Pilpres berjalan dengan sesuai dengan azas pemilu ya, langsung, umum, bebas dan rahasia, adil ya, dan juga jika pemilu itu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu, prinsip-prinsip demokrasi itu ya, saya tidak terlalu yakin bahwa Pilpres 2024 itu berlangsung satu putaran ya. Nah, saya membaca ada potensi kuat gitu ya, bahwa Pilpres itu berlangsung 2 putaran karena sama-sama kuat gitu. Tapi catatannya itu tadi ya, pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ya, prinsip-prinsip pemilu, azas pemilu. Nah, saya meyakini Pilpres itu berlangsung 2 putaran.
Oke. Oke, seandainya nih Mas, untuk menang telak satu putaran nih, misalkan Prabowo Gibran ini kan harus meraup suara sekitar Maksud saya gini, 12%. Ya, iya, eh, maksud saya gini, ini kan ada sebuah skenario, ya, ada ya, skenario yang menginginkan Pilpres 2024 itu berlangsung satu putaran, ya, oke. ada sinyal kuat, gitu ya, untuk memenangkan pasangan tertentu dalam satu putaran. Nah, maksud saya jangan kemudian ya eh, pelaksanaan pemilu ya itu akan menyesuaikan dengan agenda setting tadi gitu loh. Nah, oleh karena itu ini perlu dikontrol, perlu dipantau oleh kekuatan, oleh kelompok masyarakat, oleh civil society ya. Nah, jangan kemudian ya eh, apa namanya termasuk hasil-hasil survei gitu ya, itu hanya untuk melegitimasi gitu, melegitimasi sebuah skenario ya untuk yang menginginkan pilpres berlangsung satu putaran. Ada jangan hanya untuk melegitimasi ya adanya satu keinginan yang ingin memenangkan pasangan tertentu dalam satu putaran. Nah, saya Oke. kira ini sama-sama harus diawasi ya oleh civil society, oleh masyarakat, oleh uh, masyarakat kampus, ya, pemantau pemilu, ya, kelompok masyarakat yang lain. Itu Mbak Baik. Gege. Ya baik, terlepas dari kemungkinan adanya agenda setting yang Mas sebut tadi ya, untuk menang telak satu putaran nih, Prabowo Gibran ini kan harus meraup sekitar 12% suara nih Mas, dalam kurun waktu 2 Ya, bulan sebelum pemungutan suara ya, pada 14 Februari nanti. Apakah akan mampu nih ya. Prabowo Gibran meraih persentase tersebut Mas? Ya kalau tadi catatannya kalau semua instrumen kekuasaan itu semua instrumen, nggak usah semua lah ya, beberapa instrumen kekuasaan yang memiliki pengaruh, yang bisa memengaruhi proses dan hasil pemilu, ya bisa saja target pilpres berlangsung satu putaran dan pasangan Prabowo Gibran bisa memenangkan pilpres itu. Nah, eh, kalau instrumen kekuasaan digunakan ya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran gitu ya, baik itu yang dalam bentuk soft policy ya, kebijakan yang halus ya, misalnya sekarang gitu ya, dengan berbagai kebijakan bansos ya, Ya. eh, penerima bansos ini sedang diperpanjang, misalnya digalakkan lagi gitu ya, dan bantuan-bantuan sosial yang lain ya, eh, itu bisa saja meraih 12% suara dalam waktu eh, dalam beberapa bulan ke depan ya itu. Nah, apalagi kalau kemudian instrumen kekuasaan tadi ya yang memiliki pengaruh, yang bisa memengaruhi proses dan hasil pemilu itu dimainkan, digunakan. Ya Ya. bisa saja itu tercapai Mbak, untuk mencapai tambahan suara sekitar misalnya 12% tadi ya, 12%. Ya. Nah, Oke. Nah, Mas, dari survei Litbang Kompas ini kan pemilih yang masih belum menentukan pilihan atau undecided voters ini meningkat nih, Mas. Angkanya mencapai 28,7% nih. Bagaimana nah, bacaan nah itu dan dia. analisanya? Iya, Nah, mengenai nah meningkatnya betul pemilih gitu. undecided ini. Iya, ini juga saya kira ini harus dijelaskan kenapa justru angka undecided voters itu meningkat dibandingkan survei sebelumnya gitu. Nah, uh, ini apa kira-kira penyebabnya gitu loh. Mungkin karena tadi ada beberapa kondisi tadi ya yang uh, masyarakat menjadi wait and see gitu ya, menunggu dulu ya, menunggu dan melihat, memperhatikan gitu ya. Apakah juga karena faktor gejala politik dinasti gitu ya, pemilih kritis ini kemudian belum memutuskan pilihannya gitu ya. Harus sebagian lagi menunggu debat capres cawapres misalnya Ya. ya, atau sebagian lagi ya
ya pemilih pragmatis gitu ya, menunggu serangan fajar dan sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa undecided voters meningkat. Tetapi ini anomali sebenarnya, Mbak. Ya Oke. bisa saja terjadi sih, bisa saja terjadi ya. Tetapi pada umumnya yang sering kali ya, kerap kali dalam hasil survei itu ya, kalau masih jauh pemilihannya ya, itu angka undecided voters dan swing voters itu masih tinggi biasanya, tinggi. Jadi trennya itu semakin mengecil gitu, semakin mengecil. Jadi dia mengerucut kayak piramida itu, gitu. Ya. Nah, jadi semakin jauh ya, kalau masih jauh itu semakin besar jumlah undecided voters, jumlah swing votersnya. Nah, semakin mendekati pemilihan ya, itu undecided votersnya semakin kecil gitu. Semakin kecil, semakin berkurang karena sudah banyak orang yang menentukan pilihan gitu. Di masa kampanye misalnya gitu ya, itu orang sudah punya pilihan gitu. Ya. Memperhatikan pada saat kampanye gitu. Semakin mendekati hari pencoblosan ya, itu semakin sedikit, semakin kecil angka undecided voters. Tapi ini di survei Kompas ini besar sekali gitu. Malah meningkat ya gitu. Dibandingkan dengan survei sebelumnya. 28,7% di angka sekarang. Oke, berarti dengan meningkatnya undecided voters ini, Mas menyebutnya sebagai ada anomali di sini ya, Mas ya? Iya, ada anomali. Oke. Jadi Ya. biasanya ya, meskipun tidak selalu linear ya, karena itu tergantung situasi dan kondisi politik gitu. Oke. Ada satu peristiwa misalnya yang membuat masyarakat itu wait and see gitu. Peristiwa gitu ya. Gitu. Jadi Oke. tapi kan pada umumnya beberapa survei sebelumnya itu ya, pilpres sebelumnya atau pilkada dan pilpres itu biasanya memang semakin mendekati pemilihan itu semakin sedikit undecided Oke. votersnya. Ya, jadi salah satunya yang membuat mereka wait and see ini adalah mungkin debatnya nih. Kita bahas soal debat nih, Mas. Menurut Mas nih, debat ini masih menarikkah buat Gen Z dan apakah ini bisa menarik Gen Z nih untuk memilih salah satu paslon, Mas? Ya, Gen Z itu memang termasuk pemilih yang kritis ya, Gen Z itu, sehingga faktor debat ya itu cukup mempengaruhi ya bagi pemilih Gen Z ini gitu. Nah, karena mereka juga menunggu bagaimana gagasan-gagasan kandidat itu terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh generasi Z ini. Gitu. Nah, mereka ini masuk dalam kategori pemilih yang tidak ikut-ikutan gitu. Mereka itu punya pertimbangan, punya pertimbangan. Nah, yang menjadi pertimbangan bagi Gen Z ini adalah kebutuhan mereka. Sejauh mana kandidat itu memperhatikan kebutuhan para generasi Z ini ya. Sejauh mana kandidat itu memahami problematika yang dialami oleh Gen Z ini ya. Nah, ini akan dinilai oleh generasi Z gitu. Maka salah satu untuk mengukur komitmen ya, kapabilitas dan komitmen kandidat terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh generasi Z ini adalah forum debat gitu, forum debat. Sehingga Gen Z ini juga akan mempertimbangkan bagaimana gagasan-gagasan, ide-ide ya, kebijakan, visi ya, bukan kebijakan, artinya program-program dari para kandidat ini terhadap masa depan generasi Z. Oke, berarti kesimpulannya menurut Mas ini debat ini masih menarik ya untuk Gen Z ya?
Masih menarik untuk Gen Z, Oke. masih. Oke, baik. Terima kasih Mas Karyono sudah meluangkan waktunya untuk diskusi kita di Tribun News on Focus sore hari ini. Sehat selalu Mas dan sampai Sama-sama, jumpa di lain sama-sama Mbak kesempatan. Gege. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Dan Tribuners, sebagai informasi, pengumpulan data survei terbaru Litbang Kompas yang tadi kita diskusikan ini dilakukan dalam periode 29 sampai November 29 November maksud kami sampai 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun dalam metode pengumpulan data ini tingkat kepercayaannya mencapai 95% dengan margin of error penelitian kurang lebih 2,65%. Dari hasil survei elektabilitas pasangan capres-cawapres ini terdapat responden yang belum menentukan pilihan seperti yang kita singgung tadi, yaitu undecided voters. Adapun jumlah undecided voters ini cukup tinggi, yakni berada pada angka 28,7%. Dan Tribuners, sekian diskusi kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik yang dibahas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.